Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah menikmati akhir pekan. Hari ini dalam Salam Pagi, mari kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Bilangan pasal 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel." Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon, dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu." Yang dikasihi justru berbalik hati. Sungguh tragis melihat sikap bangsa Israel yang begitu dikasihi oleh Tuhan Allah, tetapi justru serong hati. Mereka tidak hanya jatuh dalam perzinahan kepada perempuan-perempuan Moab. Lebih dari itu, mereka turut mempersembahkan korban untuk ilah para perempuan itu, bahkan menyembahnya. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Ia adalah Tuhan yang menuntut ketaatan pada firman-Nya, termasuk ketika Tuhan berkata bahwa umat Israel tidak diperkenankan bergaul dengan perempuan di luar bangsanya sendiri. Lebih-lebih, secara terang-terangan mereka melanggar firman Tuhan dengan menyembah berhala. Maka lihatlah, Tuhan Allah yang pencemburu itu tidak segan-segan bertindak kepada umat-Nya yang berbalik setia darinya. 24.000 orang mati oleh karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Dari sini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, sebagai umat Tuhan,
kesetiaan untuk melakukan firman-Nya dalam berbagai situasi tidak dapat kita hindari atau tidak kenal kompromi. Tuhan adalah Allah yang hidup. Ia berkarya dan berfirman bagi umat yang dikasihinya. Ketaatan kita kepada firman-Nya adalah wujud kesetiaan sampai pada lapisan perbuatan. Sekalipun kita harus menahan diri atau melawan pencobaan dengan keteguhan hati. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Ia tidak berkenan pada sikap mendua hati, apapun alasannya, apapun bentuknya. Segala bentuk kerjasama terhadap kuasa di luar Tuhan adalah sikap menduakan Tuhan. Ia ingin kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kemahakuasaannya di dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang bisa mendatangkan hukuman dalam murka kepada orang-orang yang berubah setia. Tuhan ingin memurnikan umat Israel dari orang-orang yang telah menyembah berhala dengan mendatangkan tulah bagi mereka. Kadang kita terlena dalam kasih Tuhan yang melimpah dengan justru bersikap mempermainkan kesempatan dan kasih yang Tuhan beri. Tuhan bisa menghukum umat-Nya demi memurnikan. Maka kiranya hari ini kita belajar untuk menjadi umat Tuhan yang lebih berhati-hati dan terus menjaga kesetiaan kita kepadanya dalam segala situasi yang terjadi. Kerjakan firman Tuhan dalam sikap taat. Jangan duakan Tuhan karena Ia adalah Allah yang pencemburu. Dan awasilah diri agar jangan sampai Tuhan bertindak dalam murka-Nya oleh karena ketidaksetiaan kita sendiri. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman yang menegur, mengingatkan kami agar kami selalu setia kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar firman yang kami renungkan pagi ini membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, dan menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam hidup kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.